dan lentera hati ini ya adalah ranjau-ranjau kehidupan. Karena begitu kita berbuat dosa teman-teman sekalian, itu kita masang ranjau di kehidupan kita. Ranjau. Ranjau itu kan kayak jebakan gitu. Kita tanam sendiri, suatu saat kita injek. Perhatikan baik-baik. Suatu saat kita injek, itu konsekuensinya ranjau. Jadi makin kita berdosa, kita injek. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Shadaqallahul adzim. Sobat muslim dimanapun sobat muslim semua berada, alhamdulillahirabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita dalam takdir yang baik. Kita bertemu dalam program ini, tayangan ini Lentera Hati. Semoga sesuai dengan nama programnya, hati ini jadi terang. Semoga sesuai dengan nama programnya, hati ini jadi punya cahaya. Karena kehidupan ini kalau hati kita gelap, hati kita nggak ada cahayanya, hati kita nggak bisa ngelihat. Karena mata kepala kita terbatas melihat sesuatu, mata kepala kita ini hanya bisa melihat yang zahir-zahir saja. Tapi kemudian Allah memberikan mata batin, mata hati, di mana mata hati itu bisa melihat yang sifatnya batiniyah. Dan di dalam dunia ini kita suka terjebak pada yang kasat-kasat mata, pada yang kelihatan-kelihatan saja. Maka semoga dengan program ini kita bertemu di tayangan ini, Allah Subhanahu wa taala punya keinginan yang baik, punya takdir yang baik untuk kita semua. Kita bersyukur kepada Allah karena Nabi Muhammad SAW bersabda, ketika Allah ingin menghadirkan kebaikan bagi seorang hamba. Saya ulangi pelan-pelan. Ketika Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan kebaikan pada seorang hamba, maka hamba tersebut dipermudah Allah untuk memahami agama. Yufaqihu fiddin. Allah akan fakihkan hamba tersebut kepada jalan-jalan pemahaman agama. Maka kalau ada hamba Allah yang Allah inginkan kebaikan pada dirinya, maka Allah permudah dia pada jalan-jalan memahami agama. Termasuk dengan mudah kemudian hamba tersebut ikut taklim. Mudah hamba tersebut hobi ngaji, mudah hamba tersebut duduk di majelis, ya. Dan dengan berbagai konten yang ada, ya masya Allah tabarakallah, hari ini segala konten ada di berbagai kanal, di berbagai channel, ya, di berbagai paparan platform. Akhirnya Bapak Ibu bisa duduk tenang untuk kemudian hadir di program Lentera Hati Muslim TV. Maka sobat muslim sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertemuan ini bukan pertemuan yang tidak ada maksudnya. Pertemuan ini bukan pertemuan yang tidak ada tujuannya. Pertemuan ini bukan pertemuan yang kebetulan. Maka pertemuan ini, walaupun kita bertemu di tayangan, walaupun kita bertemu dalam kerangka on air, dalam kerangka program, dalam kerangka tayangan Bapak Ibu ketemu saya di layar, tapi pastilah Allah Subhanahu wa taala punya maksud tertentu. Maka kita sama-sama bangun hikmah di dalam batin kita, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala sedang ingin memberikan kebaikan bagi kita semua. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, para sobat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita di awal-awal tayangan ini kita banyak-banyak syukur kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa ngaji, kita bisa duduk, kita bisa ta'lim. Sobat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ingin masuk pada topiknya. Dalam kehidupan ini kita suka ketemu hal-hal yang enak-enak bagi kita, dan kita juga suka ketemu hal-hal yang bagi kita nggak enak. Ya. Hal-hal yang bagi kita itu nggak sesuai dengan rencana kita bisa jadi.
Bahkan yang kita rasakan adalah dia bentuknya seperti musibah, dia kadang-kadang bentuknya seperti sesuatu yang kemudian nggak mengenakan. Maka ada dua nih. Bisa jadi yang pertama dia adalah ujian keimanan. Dia adalah ujian yang kemudian dihadirkan kepada orang-orang mukmin, orang-orang soleh. Dan itu benar bahwa orang-orang mukmin, orang-orang soleh itu ada ujiannya. Kita akan bahas nanti di kesempatan-kesempatan berikutnya di program Lentera Hati. Namun, sobat muslim sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang gak enak itu juga kadang-kadang dia adalah kafarat dari dosa-dosa kita. Dia adalah ranjau-ranjau kehidupan yang kita tanam di masa lalu atas maksiat yang kita lakukan. Atas dosa yang kita lakukan, atas kezoliman yang kita lakukan. Baik zolim kepada diri maupun zolim kepada orang. Ada konsekuensinya. Ya. Dan ini yang akan jadi fokus bahasan kita di episode Lentera Hati kali ini. Ya. Jadi kita bangun dulu framework berpikir materinya ini. Framework berpikir belajarnya. Oh, kita ketemu gak enak, ada dua. Ada ujian bagi orang-orang soleh, bisa jadi juga ini dosa-dosa kita. Maka kita hari ini, episode kali ini akan belajar tentang ranjau-ranjau hidup karena dosa. Di mana ayatnya? Ya, Bapak Ibu, saya izin walaupun ketemunya di layar, yang bawa Quran, tarik Qurannya. Yang lagi duduk di sofa, ya, yang lagi kemudian nonton di mana, tarik Qurannya. Kalau ada mushaf, pegang mushaf. Kalau mau digital juga boleh, buka HP-nya flight mode, ya, jangan dinyalain sinyalnya. Ntar lagi ngaji, notif WA mulu, ya, sama notif jualan, repot. Matiin flight mode. Flight mode kita ngaji buka Quran. Coba dibuka surah An-Nisa, surah 4 ayat 79. Saya kasih waktu nih, ya. Buka Bapak Ibu pelan-pelan surah 4, surah An-Nisa ayat 79. Ya, kalau misalnya di Quran biasa dia pojok kiri bawah. Saya bacakan. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma asabaka min hasanatin faminallah. Ya, ma asabak. Satu-satu nih kita terjemahkan ya. Transliterasi. Ma apa-apa. Asabak yang menyentuh kamu. Ma asabaka min hasanatin, dari yang baik-baik. Ya, kena puji orang, berprestasi di kantor, ya. Masa pensiun cerah, anak-anak bagus, cucu bagus, menantu rapi. Ya enggak, investasi jalan, hasanat. Sehat afiat, ya. Tetangga yang lain pada asam urat, naudzubillah tsumma naudzubillah, jalan susah, sakit ini itu. Bapak Ibu sehat, itu hasanat. Maka ayatnya ma asabaka min hasanatin faminallah. Apa-apa yang menyentuhmu dari yang baik-baik dari Allah. Karir gampang, ya, rezeki lancar, jagoan bisnis, faminallah, dari Allah. Lanjut. Wa ma asabaka min sayyi'atin. Dan apa-apa yang menyentuhmu dari yang gak enak, sayyi'at, yang gak enak. Kena fitnah di kantor, ya enggak. Giliran ada pengurangan kita yang kena, temen gak kena, ya enggak. Itu sayyi'at, ya. Lalu kemudian makannya sama-sama gulai kambing, sama-sama sate kambing. Kita asam urat, dia mah sehat afiat. Sayyi'at, ini sayyi'at terkait sakit, terkait ganjalan-ganjalan dalam hidup. Wa ma asabaka min sayyi'atin, apa di sini kata Allah? Fa min nafsika. Maka fa min dari nafsika, dari dirimu sendiri. Nah ini Quran nih, jangan didebat dulu. Jangan didebat dulu, sabar. Kalau ada yang gak enak, famin nafsika, dari dirimu sendiri. Quran, An-Nisa 79. Bukan kata Ustadz Randy, bukan. Bukan kata URS, kata Quran. Kan ngelihat sendiri kita. Ya kan ngaji sendiri kita. Ma asabaka min hasanatin famin Allah, yang baik-baik datang dari Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin, yang gak enak, yang nyumbat-nyumbat datangnya dari diri kita sendiri. Ditutup. Wa arsalnaka linnasi rasula wa kafa billahi syahida. Ya, kami mengutus Muhammad menjadi rasul kepada manusia dan cukuplah Allah menjadi saksi. Kita bahas kalimat pertamanya nih, pelan-pelan. Harus dihafalin nih. Ma asabaka min hasanatin faminallah, yang baik-baik dari Allah.
Wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Dan yang enggak enak dari diri kita sendiri. Maka ulama Quran, ulama tafsir, jumhur ulama, kalau kita buka Ibnu Katsir, ya kita buka At-Tabari, menjelaskan pada ayat ini adalah wa ma asabaka min sayyi'atin, apa-apa yang enggak enak datang kepadamu, famin nafsika, karena dirimu sendiri, famin nafsika, karena perbuatanmu sendiri, famin nafsika, karena dosa-dosamu sendiri. Nah ini ranjau nih, ranjau. Jadi kenapa saya kasih judul nih sama teman-teman program, Masya Allah Tabarakallah, dalam Lentera Hati ini ya adalah ranjau-ranjau kehidupan. Karena begitu kita berbuat dosa teman-teman sekalian, itu kita masang ranjau di kehidupan kita, ranjau. Ranjau itu kan kayak jebakan gitu, kita tanam sendiri, suatu saat kita injek. Perhatikan baik-baik, suatu saat kita injek, itu konsekuensinya ranjau. Jadi makin kita berdosa, kita injek. Ya kan? Bagian purchasing di kantor, procurement, purchasing, pengadaan. Disuruh pengadaan sama kantor nih. Ya, misalnya kantornya restoran, disuruh pengadaan, let's say misalnya alat masak. Ya enggak? Alat masak 22 juta, ente markup 24 juta. Ngomong sama orang vendor. Buatin kwitansi 24 juta. 2 jutanya maling. 2 jutanya ngemaling. Wallahiladzim. 2 jutanya harta haram. Samber. Pam. Nggak jadi apa-apa juga 2 juta. Udah nggak kerasa makan segala macam jadi kotoran. Tapi itu ranjau. Dia bisa meledak jadi 20 juta. Ya. HP pakai kecemplung WC. Nah begitu-gitu dah. Ya. Ranjau. Ranjau. Pakai cara sakit nanti, keluar 25 juta. Bagus-bagus punya mobil, spion hilang, keluar 4,5 juta. Iya kalau spionnya Alphard segituan. Ya. Udah bagus-bagus kita hati-hati di jalan, pakai cara nyerempet mercy orang. Duit lagi, ranjau. Nah maka di segmen ini, ya di tahapan ini kita pengen bangun. Ya, saya ngajak Bapak Ibu, Sobat Muslim dimanapun berada, kita pengen bangun paradigma nih. Paradigma yang harus kita jaga baik-baik bahwa yang gak enak itu ya datang karena bisa jadi dosa kita. Ya. Maka dari itu begini, kalau ada yang gak enak boleh sih kita ngomong Masya Allah nih ujian. Tapi itu jadinya GR Bapak Ibu sekalian. Kalau saya sih jadinya GR. Kenapa ya aneh diuji? Kayaknya aneh emang soleh, aneh kan emang ustadz. Itu emang bawaan kita GR Pak, bikin enak aja emang. Ya enggak? Gitu. Kalau misal ada yang enggak enak, coba cek dulu. Paling enak itu ngecek. Ngeceknya gimana? Kayaknya ada dosa nih saya nih. Ya, kayaknya ada dosa nih. Bahwa dosa itu yang kemudian bawa apa? Bawa kepada enggak enak. Maka kita cek sekarang. Anak kita kenapa susah taat sama kita? Lah kita kelakuan sama emak kita sekarang gimana? Kita udah di usia senja, udah menantu, cuek banget. Ini anak-anak hilang banget. Aduh datang ngunjungin kita juga kagak. Ya kan? Kita cek. Dulu kita begitu enggak? Ranjau. Kok rezeki susah mulu? Dulu waktu di kantor akrobatnya gimana? Markupnya berapa? Ya, korupsi ini itunya gimana? Makan hak orang enggak? Ya. Jadi ketika kita ketemu yang enggak enak, kita kemudian tafakurnya itu lebih bagus. Ini saya ngajak, lebih bagus kita bawa ke dosa. Lebih bagus kita bawa keingatan ke dalam internal kita sendiri. Lebih bagus kita kemudian ngecek ke dalam. Ya, ngecek ke dalam daripada kita GR. Daripada kita GR. Ini kayaknya ujian nih emang saya soleh. Ya, ntar ngerasa GR terus. Akhirnya perbaikannya nggak ada. Nah maka dari itu sobat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita dalam kesempatan kali ini harus kemudian mendalami ya bahwa ranjau-ranjau ini kalau dia nggak ditobatin, kalau kita kemudian nggak minta maaf, dia akan meledak. Ya, maka dari itu ada hadis Nabi Muhammad SAW antara, ini nyambung nih, antara ampunan, antara bala datang sama kemudian istighfar kamu itu lomba-lombaan yang mana yang duluan. Balaknya kena ke kamu atau kemudian taubatnya duluan.
menjinakkan ranjau. Kan kalau ranjau tuh ya, kalau udah ketemu di radar kemudian bisa dijinakin, dibuka, dikawat-kawatin gitu tuh di film-film perang. Nah sama istighfar kita itu ngebenerin ranjau itu. Istighfar kita itu menjinakkan ranjau itu. Maka ada dua nih respon kita. Kalau kita udah tahu begini, begitu ada yang gak enak datang kita langsung ingat dosa. Supaya sayiatnya gak makin-makin, supaya sayiatnya gak makin berat, segera kita kejar pakai namanya taubat. Ya, maka dalam Quran itu ada mafhum mukhalafah. Mafhum mukhalafah itu artinya ada pemahaman terbalik. Kalau dosa membawa pada keburukan, sayiat kehidupan, maka amal soleh akan membawa pada kebaikan. Cakep. Kalau misalnya dosa membawa kepada keburukan, maka amal soleh akan membawa pada kebaikan. Maka kalau kita udah ketemu yang gak enak, kejar pakai taubat tuh. Tobatin jadi amal soleh, insya Allah nanti mengundang yang enak-enak. Itu respon pertama. Nah respon keduanya kita mesti hati-hati. Ya, kita mesti hati-hati. Hati-hati apa? Berarti kalau kita dosa nih, kita masang ranjau. Ini mohon maaf ya, mohon maaf. Karena saya juga hari-hari di bisnis, kadang ketemu teman-teman juga yang kerjaannya proyek ini itu. Kadang entertain orang. Entertain orang, mohon maaf nih, masuk tempat-tempat hiburan gak bener, ya kepegang lain mahram, mohon maaf, sampai berzina, ada ranjaunya Pak. Ya, udah berhenti, ya berhenti, ya nggak apa-apa, namanya juga entertain. Allah Maha tahu, iya Allah Maha tahu ditegak juga mirasnya. Allah Maha tahu kepegang juga, ya Allah Maha tahu main-main zina juga, ada konsekuensinya Pak. Mau korupsi, mau zina, ya, mau dosa aneh-aneh, ada konsekuensinya. Ngomongin orang aja, gibah ngomongin orang. Ini kadang-kadang mulut kita nggak tahan nih, ya. Kita nggak tahu faktanya, kita nggak ceritanya, ngegas aja ngomongin orang. Ya Allah, saya nggak ngomongin Kang, ngejempol doang di grup WA, iya jempolnya itu juga, ya sama aja, udahlah. Tulisan sama lisan sama aja. Ah udah, itu ada konsekuensinya. Ngomongin orang, gibahin orang, ngejahatin orang, ngefitnah orang, ada konsekuensinya. Dua nih, ya. Jadi pada bagian ini, pada segmen ini saya ngingetin banget, kita kalau ketemu gak enak ingat pada dosa. Nah tapi waktu kita ngajalin hidup kita jangan lagi nyakitin orang, jangan lagi kita buat dosa. Karena kalau kita buat dosa nanti kita akan dapat konsekuensinya di masa depan nanti. Masya Allah tabarakallah.